Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita saat teduh sejenak di morning prayer ini, di doa pagi. Sebelum kita beribadah, sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau menyertai kami sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dan kami bersiap untuk beribadah, melayani Tuhan. Bapak, berkati pagi hari ini, biar kami melihat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian pengagungan yang kami naikkan kepada Bapa dan Bapa disenangkan. Terima kasih sebab firman-Mu berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Engkau telah menyediakan puji-pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak dipuji. Nama-Mu agung selama-lamanya. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara, lewat pujian pengagungan yang kita naikkan kepada Dia. Oh, oh, oh. Segala pujian bagimu, segala sembah yang terbaik hanya bagi Raja kami, hanya bagi Tuhan kami. Engkau yang hidup, oh terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, Dia menerima kita. Dia Allah yang telah memisahkan kita dari gelap kepada terang. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami mau dengar sedikit dari firman-Mu, sebab itu sangat penting bagi kami untuk menuntun kami hari ini, supaya ibadah kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagi Allah kita tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan kita tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Kalau di handphone itu ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Di sini perikopnya berjudul begini, manusia hina sebagai makhluk mulia. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam.
Ini adalah salah satu Mazmur Daud yang Daud tulis, dan saya yakin Daud pun mendapatkannya dari ilham Roh Allah yang hidup. Ya, firman Allah berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Tuhan Allah letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Biar lebih jelas lagi saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, dinyanyikan oleh anak-anak dan bayi, pemerintahanmu teguh dan tak tergoyahkan untuk membungkamkan musuh dan lawan. Ya, lagi Bapak Ibu Saudara, biar lebih jelas lagi. Dari firman Allah yang hidup, Engkau telah mengajar anak-anak kecil untuk memuji Tuhan, memuji Engkau. Biarlah teladan mereka mempermalukan dan membungkam musuh-musuhmu. Haleluya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyediakan puji-pujian dari mulut bayi-bayi, kita harusnya menyadari bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka, selayaknya kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus artinya dipisahkan daripada gelap kepada terang yang ajaib, supaya hidup kita berpadanan dengan rencana Allah dan kita masuk ke dalam rencananya yang kudus dan mulia untuk masa depan kita, sehingga masa depan kita akan dilihat oleh orang lain dan membawa orang-orang yang memerlukan Tuhan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengucap syukur bahwa saya mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini. Terus belajar dalam pengenalan demi pengenalan itu. Salah satunya lewat pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Orang Kristen harusnya suka memuji menyembah. Ya, harusnya suka memuji menyembah Tuhan. Menyanyikan lagu kidung pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tidak menyembah yang lain, tidak menyembah jabatanmu, tidak menyembah atasanmu, tidak menyembah hartamu, tidak menyembah yang lain. Hanya Yesus Tuhan yang layak disembah, katakan amin. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan telah mengajar anak-anak kecil untuk memuji Dia. Wow, dahsyat. Ya, bukan hanya malaikat yang bisa memuji menyembah, bukan hanya orang dewasa yang bisa memuji menyembah, tetapi anak-anak kecil dari mulut bayi-bayi yang menyusu. Bayangkan mereka bisa memuliakan Tuhan. Mungkin interpretasi saya bahwa ketika anak-anak bayi, ya, dia senyum sendiri, dia ketawa sendiri, ya, lagi habis menyusu minum susu gitu ya, dan dia ketawa sendiri, ada bahasa-bahasanya. Ya, I feel ya dia lagi menyembah, memuji Tuhan, dan dia menengok ke atas, Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti itu. Mungkin itu interpretasi saya aja, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah dengan cara yang lain? Yaitu urusan Tuhan. Yang penting Tuhan di sini berkata lewat Raja Daud. Dari mulut bayi-bayi, Tuhan sudah menyediakan puji-pujian. Tuhan sudah menyediakan dasar kekuatan. Artinya adalah kekuatan kita ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Katakan amin. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Nih anak kecil nih, sini. Ya, dari anak-anak kecil Tuhan sudah menyediakan puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang mereka nakal, jangan bilang mereka bodoh. No, nggak boleh. Mereka itu luar biasa, mereka itu pinter, mereka itu bahkan menjadi teladan bagi kita. Pernah lihat anak-anak kecil menyembah Tuhan? Pernah ya? Saya melihat video-videonya, wow, dahsyat, luar biasa. Saya sampaikan kepada Darlene dan Glenn. Nah, makanya di doa base camp mereka menyembah. Saya kirimkan juga kepada salah satu anak sekolah minggu, si Sean. Ayo, kalau doa jangan kamu main-main. Menyembah Tuhan. Wah, kemarin mereka menyembah sampai nangis. Mereka melihat malaikat, mereka melihat lihat apa Glenn? Tuhan. Lihat
seperti ada makamnya Yesus. Wow, mereka mengalami perjumpaan Bapak Ibu Saudara. Dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak kecil, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan, yaitu apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Kalau engkau lemah hari-hari ini, kalau engkau sukar hari-hari ini, pujian dan penyembahan naikkan kepada Tuhan, maka akan kuatlah jiwamu kembali. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah meletakkan puji-pujian. Karena Yesus yang mengatakan, ya, di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-16. Yesus mengatakan kepada begini, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau, itu Tuhan ya, telah menyediakan puji-pujian, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutip perkataan Daud. Dan saya yakin Daud hanya menjadi saluran menulis, ya, hanya menjadi saluran saja. Dan itu adalah firman Allah yang hidup. Bahwa benar dan ternyata benar dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah menyediakan puji-pujian. Kalau Anda sudah besar, tidak suka memuji menyembah Tuhan, rasanya agak aneh Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika engkau mendengar pujian penyembahan, engkau senang, ya, engkau suka akan hal itu. Kalau sampai kita benci, coba cek, mungkin kita masih berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Dan kita kurang menyelidiki firman. Mungkin kita baca firman Tuhan, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, yuk sama-sama kita menyadari, kita mau dikoreksi bahwa kita harus suka muji menyembah Tuhan. Daripada kita menyanyikan lagu-lagu yang menurut saya tidak memberkati hidup ini. Contohnya seperti apa? Lagu-lagu yang mematahkan semangat. Ayo selingkuh sama-sama, begitu ya. Apalagi kira-kira mengolok-ngolok Tuhan, ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi ayo mengandalkan diri sendiri, andalkan kekuatanmu katanya, ada. Nah itu kita harus selektif dalam hal ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara, kalau mau menyanyikan lagu-lagu cinta, lagu-lagu sekuler, tetapi dipilah, diseleksi ya dengan baik. Jangan semuanya dihajar Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa, ya kalau bisa. Nah oleh sebab itu lebih banyak kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Itu lebih baik. Baik untuk jiwa kita dan roh kita. Ketika jiwa dan roh kita betul, benar, ya kan, maka tubuh ini juga akan bersemangat, bahkan sehat. Oh haleluya. Biar pagi hari ini sebelum kita beribadah, kita menyadari bahwa kita harus suka memuji menyembah, karena disitulah letak kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus.
hambamu berdoa buat umat-umatmu yang saat ini mengikuti acara ini Tuhan. Bapa, mampukan mereka dalam kehidupan ini untuk mereka terus mencari Tuhan, untuk mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka butuh Tuhan, mereka perlu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jangan biarkan mereka sendiri ya Bapa. Hamba percaya kepadamu, kuasamu sungguh dahsyat dan luar biasa menyertai mereka. Ketika mereka menyembah memujimu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka jalan keluar. Karena Bapa percaya ketika masalah itu datang, satu paket dengan jalan keluar yang Engkau sediakan. Bapa berkati, terima kasih bangsa kami, kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia diurapi, Indonesia mengalami penuaian jiwa-jiwa dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, Roh Allah melayang-layang di atas Indonesia dan menguasai seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan umat-umat-Mu, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, berkati hari ini kami mau beribadah, kami mau melayani, kami mau bersukacita bersama. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dari hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya dalam pelbagai hal di dalam hikmat dan marifat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.